Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita hadiahkan buat pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya Zikri Insan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan pengertian manajemen. Manajemen sendiri itu adalah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi atau dalam definisi Mary Packer Buckle-Follett berarti bahwa seseorang itu manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu organisasi tersebut. Seperti yang ada tertera pada gambar di atas ini. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien, efektif, serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan, sesuai yang ada di gambar di atas. Pengertian MSDM dan ruang lingkup MSDM. Pengertian MSDM merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, serta pemberian kompensasi dan perintegrasi dan pemeliharaan dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia terhadap organisasi atau perusahaan. Di sini saya menjelaskan perencanaan sumber daya manusia yaitu proses analisis yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan sehingga organisasi SDM tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Yang kedua, menganalisis jabatan dan pekerjaan. Menganalisis dan menjelaskan secara rinci pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Di sini dijelaskan analisis jabatan itu adalah kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. 3. Perekrutan dan penyeleksian karyawan atau recruitment and selection merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk menarik sekelompok pelamar kerja guna mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan. 4. Organization and induction memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja karyawan yang baru lulus seleksi serta memperkenalkan kepada karyawan-karyawan lainnya. 5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi atau training and development. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengaturan program pelatihan dan pengembangan untuk staf yang baru diangkat, serta karyawan-karyawan yang sudah ada, guna meningkatkan nilai kuantitatif dan kualitatif tenaga kerja. 6. Prestasi nilai dan kinerja untuk melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja karyawan atau performa apresial merupakan suatu proses
untuk menentukan atau mengkomunikasikan kepada karyawan tentang bagaimana performanya dalam melakukan pekerjaannya dan idealnya, serta membuat perencanaan pembangunan karirnya. 7. Perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah. Compensation planning and recommendation merupakan suatu penghargaan yang diberi perusahaan terhadap karyawan atas pekerjaannya, yaitu memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Memotivasi karyawan sangat penting untuk retensi dan keberlangsungan karyawan dalam organisasi, serta menjamin karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat kerja, industrial relationship. Lingkungan kerja yang buruk merupakan masalah umum yang harus ditangani dengan hati-hati, dengan cara membangun keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan organisasi. Manajemen sumber daya manusia mempertimbangkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis serta ramah antara atasan dengan karyawan. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan personalia. Seperti yang kita lihat, manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia jelas memiliki perbedaan. Terdapat perbedaan di dalam ruang lingkup dan tingkatannya. Manajemen sumber daya manusia mencakup permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusianya. Sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber daya manusia yang sudah berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu desain sistem yang formal di dalam suatu organisasi untuk menjamin tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan dan penggunaan kemampuan dan kompetensi manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.